Dataran berumput yang sangat luas membentang ke kejauhan. Warna hijau subur memenuhi mata seseorang, memancarkan kekuatan hidup yang bersemangat. Sebuah persegi batu besar yang megah dan menjulang tinggi berdiri di sini. Alun-alun batu besar itu berukuran sekitar 1000 kaki. Itu didukung oleh pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, memberikan perasaan yang spektakuler. Warna yang terdistorsi muncul di atas bujur sangkar batu besar ini. Kadang-kadang, beberapa lampu perak akan berkedip dan banyak sosok bergegas keluar untuk mendarat dengan lembut di alun-alun. Alun-alun yang sangat luas ini dipenuhi orang. Kebisingan berkumpul dan dibebankan ke awan. Ruang di udara sekali lagi terdistorsi pada saat ini. Beberapa sosok keluar darinya. Sosok-sosok ini dengan mantap mendarat di platform batu besar. Mereka mengangkat mata dan melihat sekeliling sementara kejutan muncul di wajah mereka. Ini seharusnya Gustone Square yang disebutkan di peta. Sepertinya kami tidak salah belok. Dokter peri kecil tersenyum saat dia melihat sekeliling platform batu besar yang megah dan menjulang tinggi ini. Setelah itu, dia memberi tahu Xiao Yan di sampingnya. Iya, Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu platform yang sangat besar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura di peron semuanya cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia tangani dengan serius. Sungguh layak menjadi klan Gu. Mereka yang bisa diundang semuanya adalah ahli sejati. Kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang ini benar-benar menakutkan. Tian Huo Zunze di sampingnya mengangguk perlahan dan berseru. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke timur. Dia samar-samar bisa melihat garis besar kota yang sangat besar di ujung pandangannya. Dia berkata, tempat itu adalah tujuan kita, kota suci Gu, ayo pergi. Ketidaksabaran muncul di wajah Xiao Yan ketika dia selesai berbicara. Hatinya ingin tahu lebih banyak tentang Gu Rilem yang misterius ini. Selain itu, masih ada makam leluhur klan Xiaonya di dalam alam Gu. Menjadi keturunannya, Xiao Yan perlu melakukan perjalanan ke sana apapun yang terjadi. Tentu, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Grup berhenti menunda saat ini. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke langit yang tinggi sebelum terbang ke arah kota yang jauh. Ada cukup banyak orang yang mengambil rute yang sama dengan kelompok Xiao Yan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa mereka semua cukup kuat. Namun, Xiao Yan tidak bertemu dengan faksi yang dia kenal di sepanjang jalan. Baru saat itulah hatinya merasa terpesona. Dikatakan bahwa Central Plains memiliki banyak ahli tersembunyi. Kata-kata ini memang benar sekarang setelah dia mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak kalah dengan beberapa tetua dari faksi atas. Biasanya, mereka tidak akan menampakkan diri. Mereka tetap bersikap rendah hati sehingga menakutkan. Meskipun dataran berumput sangat luas, itu bukan apa-apa bagi kelompok Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota yang terlihat samar-samar telah muncul di hadapan mereka. Xiao Yan sedikit tertegun saat melihat kota ini untuk pertama kalinya karena kota ini tidak dipenuhi aura mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota itu dibangun dari bebatuan besar berwarna hijau pucat. Mungkin karena erosi waktu, tapi kota ini nampaknya sudah membusuk. Aura kuno yang luar biasa menyebar dari kota, menyebabkan seseorang merasakan sedikit perasaan kuno. Saat mereka mendekat, kelompok Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Penghalang cahaya ini mungkin tampak tipis dan rapuh, tetapi itu menciptakan tekanan yang sepertinya berasal dari jiwa. Tekanan ini menyebabkan cukup banyak ekspresi orang berubah. Rasa hormat muncul di wajah para ahli yang mengetahui asal-muasal kota. Kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh elit Doudi dari klan Gu. Penghalang cahaya berisi sebagian dari kekuatan Doudi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suci Gu ini tidak bisa ditembus. Tian Huo Zunze menjelaskan dengan lembut. Sepertinya dia sudah familiar dengan kota ini. Kekuatan Doudi, tidak heran jika ini menakutkan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Tidak heran tekanan yang dia rasakan di dalam jiwanya semakin padat semakin dekat dia mendekati kota. Sebagai tindakan untuk menghormati seorang elit Doudi, terbang dilarang dalam radius 10.000 kaki dari kota suci Gu. Kami harus berjalan kaki, jika tidak, tekanan akan meningkat.
Tian Huo Zunze tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk mendarat di tanah. Kelompok Xiaoyan dengan cepat mengikuti dari belakang. Kecepatan mereka tidak berkurang bahkan setelah mereka mendarat. Mereka berubah menjadi banyak sosok buram yang dengan cepat bergegas ke kota kuno. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti di depan pintu masuk ke kota Suci Gu. Kota Suci Gu bukanlah kota yang bisa dimasuki secara acak. Kecuali seseorang memperoleh undangan dari klan Gu, orang biasa dilarang memasukinya. Meskipun prosedur untuk memasuki kota sangat rumit, tidak ada yang berani bertingkah laku kejam karena reputasi klan Gu yang terkenal. Kelompok Xiaoyan mengikuti orang-orang lainnya dan perlahan maju. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya sampai di pintu masuk kota. Xiaoyan menyapu pandangannya, hanya untuk melihat hampir 100 sosok lapis baja hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata tajam terus berkeliaran. Gelombang demi gelombang aura kuat memancarkan tubuh mereka, menyebabkan seseorang tanpa sadar berseru bahwa klan Gu benar-benar agung. Mata Xiaoyan beralih dari sosok manusia lapis baja hitam ini. Tiba-tiba, mereka berhenti pada sosok yang tidak asing lagi di pintu masuk kota. Matanya langsung menyipit. Ling Kuan, sesosok berdiri tegak dan lurus di depan pintu masuk kota. Armor hijau pucat yang dia kenakan menyebabkan dia tampak sedikit lebih dingin. Punggungnya bergoyang karena angin, menyebabkan dia tampak bersemangat tinggi. Sosok yang akrab ini secara alami adalah Komandan Tentara Terendam Hitam, Ling Kuan, yang telah membentuk dendam dengan Xiaoyan. Tidak disangka Xiaoyan akhirnya akan bertemu Ling Kuan saat dia tiba di kota Suci Gu. Itu benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalur. Ketika Xiaoyan memperhatikan Ling Kuan, mata tajam Ling Kuan menemukannya. Ling Kuan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Xiaoyan, siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat ini? Ekspresi jelek Ling Kuan dan tangisan dingin menyebabkan cukup banyak mata mengeluarkan suara swoosh saat mereka bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di Xiaoyan dengan terkejut. Masalah Xiaoyan telah menjadi juara pil gathering telah menyebar ke Central Plains. Xiaoyan saat ini memiliki reputasi besar di Central Plains. Namun, dari penampilan-penampilannya sekarang, sepertinya juara pil gathering ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klan Gu ini. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang di hadapan tangisan dingin Ling Kuan. Dia menjentikkan jarinya dan undangan giok muncul dari cincin penyimpanannya. Itu membawa angin kencang saat secara eksplosif melesat ke arah Ling Kuan. Ekspresi Ling Kuan tenggelam saat melihat undangan ini. Dia mendengus dingin saat Doki bertahan di tangannya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan giok. Ketika tangan Ling Kuan menyentuh undangan batu giok itu, suhu yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya, membakar telapak tangannya sampai kabut putih pekat keluar. Rasa sakit luar biasa yang menyebabkan ekspresi Ling Kuan menjadi suram. Namun, beruntung dia bukan orang biasa. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahannya. Tangannya mengetuk undangan giok dan menyerap informasi dari dalamnya. Jadi kamu sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh. Bagaimana faksi seperti itu bisa menerima undangan dari klan Gu saya? Ling Kuan dengan dingin tertawa. Nada suaranya mengandung beberapa penghinaan. Paviliun Bintang Jatuh yang lama tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan seperti itu. Ada tertulis di atasnya, jika Anda buta huruf, Anda dapat pergi dan meminta anggota klan Gu Anda mengembalikan undangan giok. Xiaoyan dengan samar menginstruksikan. Nada suara Xiaoyan menyebabkan Ling Kuan mengertakkan giginya dengan marah. Tangannya mencengkeram undangan giok lebih erat saat dia dengan dingin berkata, kamu bisa datang dan mengambilnya. Engah, kata-kata Ling Kuan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi silau. Undangan giok di tangannya segera meninggalkannya. Pada saat dia pulih, undangan giok telah muncul di tangan Xiaoyan di depannya. Ini menyebabkan wajah Ling Kuan memerah hampir seketika. Tidak disangka bahwa dia baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika Xiaoyan mengambil kembali undangan giok. Dia telah kehilangan banyak wajah. Bajingan, Ling Kuan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ini karena kemarahannya dari rasa malu ini. Dia menjerit marah. Angin kencang menghantam Xiaoyan dengan keras. Bang, angin telapak tangan Ling Kuan menari. Sebelum dia bisa menyerang Xiaoyan, matanya bersinar sekali lagi. Sebuah kaki menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat.
Kekuatan menakutkan mengirimnya terbang mundur sebelum dia bertabrakan dengan tembok kota. Gruk, seteguk darah segar diludahkan dari mulut Ling Kuan setelah dia jatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ketika dia bertemu Xiao Yan di klan Ye saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiao Yan. Saat itu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, tapi dia masih bisa bertukar pukulan. Sekarang, bagaimanapun, dia bahkan tidak dapat melihat serangan Xiao Yan sebelum dia benar-benar dikalahkan. Kesenjangan antara keduanya telah terpisah dengan jarak yang menakutkan. Perubahan ekstrim ini hampir menyebabkan dirinya yang sombong memuntahkan darah. Sudah berapa tahun anak nakal yang dilihatnya seperti semut di akademi dalam saat itu sudah berdiri di atas kepalanya. Beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat Xiao Yan memaksa 1 bintang Douzun kembali dengan tendangan. Mereka tidak menyangka Xiao Yan memiliki pencapaian seperti itu untuk Douqi bersama dengan pencapaiannya yang luar biasa dalam perbaikan pengobatan. Komandan Ling Kuan, saya minta maaf karena pukulan saya sedikit berat. Namun, tolong hindari melakukan hal bodoh seperti itu lain kali. Lagi pula, tidak banyak yang menahan diri sepertiku. Xiao Yan menjentikkan undangan giok ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melirik wajah terkejut Ling Kuan dan tersenyum saat berbicara. Bagian hitam yang terendam, tangkap dia. Ling Kuan dengan marah berteriak. Matanya langsung memerah saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Swoosh! Ratusan prajurit klan Gulapis Baja Hitam berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka segera mengeluarkan suara, swoosh, saat diarahkan ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram saat melihat adegan ini. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping Xiao Yan menjadi suram ketika mereka melihat banyak prajurit tentara terendam hitam mengarahkan tombak panjang di tangan mereka ke Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak, dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Doukis mereka yang besar dan perkasa diam-diam melonjak. Suasana di gerbang kota telah menjadi pedang terhunus saat kedua belah pihak saling berhadapan. Beberapa mata orang mengamati kelompok Xiao Yan dengan penuh minat. Mereka terkejut bahwa kelompoknya berani menyerang anggota klan Gu di kota suci Gu. Ling Kuan, sebagai komandan dari Black Submerged Army, apakah kamu berencana menyalahgunakan otoritasmu untuk dendam pribadi? Undangan giok ini dikeluarkan oleh klan Gu. Karena kami memiliki undangan giok ini, kami adalah tamu dari klan Gu. Dengan statusmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku, kan? Wajah Xiao Yan tenggelam saat dia tertawa terbahak-bahak. Ling Kuan membosankan ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan menjerit dingin ketika teriakan keras tiba-tiba meledak dari luar tembok kota. Sesosok bergegas turun dengan cara seperti kilat. Itu mendarat dengan keras di depan gerbang kota seperti menara logam. Ling Kuan, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Ling Kuan berubah ketika dia melihat sosok itu turun dari tembok kota. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, bukan apa-apa. Tidak ada. Sosok manusia itu mengerutkan kening saat mendengar ini. Matanya mengarah ke kelompok Xiao Yan. Menggunakan kesempatan ini, Xiao Yan melihat dengan jelas wajah orang ini. Seperti Ling Kuan, orang ini mengenakan baju besi cerah. Namun, auranya jelas jauh lebih kuat dari aura Ling Kuan. Berdasarkan indera Xiao Yan, dia harus menjadi ahli bintang 3 Douzun. Salam untuk komandan kelima. Para prajurit Black Submerged Army di sekitarnya dengan hormat berteriak ketika mereka melihat pria ini. Salah satunya dengan sigap meringkas peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Kamu adalah Xiao Yan itu. Pria yang mengenakan baju besi hijau muda itu terkejut saat mendengar nama Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan melirik Xiao Yan lagi. Ekspresinya samar-samar mengandung permusuhan yang sangat samar. Paviliun bintang jatuh Xiao Yan. Wajah Xiao Yan tenang. Dia menangkupkan tangannya ke pria ini, yang disebut komandan kelima, di depannya. Itu benar, dia adalah Xiao Yan yang disebut Nona Muda. Ling Kuan dengan dingin tertawa. Matanya mencoba menatap Xiao Yan. Tatapannya dipenuhi dengan kecemburuan dan keengganan saat dia berkata, apakah kamu berencana untuk mengizinkan dia masuk sekarang? Xiao Yan perlahan mengerutkan alisnya saat mendengar percakapan di antara keduanya. Tampaknya cukup banyak orang di klan Gu yang mengetahui namanya, mungkin karena Sun Er. Komandan kelima terdiam sesaat. Matanya rumit saat dia melirik Xiao Yan.
Setelah itu, dia menoleh dan dengan marah menegur Ling Kuan, apakah kamu punya otak? Dia memiliki undangan giok. Itu berarti dia adalah tamu yang diundang oleh klan Gu kita. Tindakan Anda ini, apakah Anda berencana mengizinkan orang lain mengejek klan Gu kami karena tidak mengetahui etiket? Wajah Ling Kuan berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur dengan marah oleh komandan kelima, tetapi dia tidak dapat banyak bicara karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan menarik diri. Tuan Xiaoyan, silakan masuk. Harap tunggu di kota suci Gu selama beberapa hari. Akan ada seseorang yang akan membawa kalian semua ke alam Gu saat waktunya tiba. Setelah menegur Ling Kuan, komandan kelima menangkupkan tangannya ke Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk. Meskipun komandan kelima ini telah membentuk sedikit permusuhan baginya, dia tidak memihak. Ini jauh lebih baik dari Ling Kuan. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa ragu adalah ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Dari mana asalnya permusuhannya? Mungkinkah karena Sun Er? Xiaoyan tertawa getir di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, kecantikan membawa masalah. Apalagi kecantikan Sun Er bisa membawa bencana bagi suatu negara dan rakyatnya. Dia memiliki firasat bahwa perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya ke kota. Saat dia berjalan di depan komandan kelima ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya untuk berkata, jika ini tidak terlalu mendadak, bolehkah saya meluangkan waktu untuk berdebat dengan Tuan Xiaoyan? Saya benar-benar ingin melihat, apakah Anda benar-benar cocok dengan nona muda. Kalimat terakhir sama lemahnya dengan lalat. Namun, itu jelas terbentuk di telinga Xiaoyan. Setelah mendengar kalimat ini, Xiaoyan menghela nafas, seperti yang diharapkan. Iya, Xiaoyan perlahan mengangguk dan tidak membuka mulutnya untuk membuat alasan untuk menolaknya. Dia jelas menyadari status Sun Er dalam klan Gu. Dengan sikap dan bakatnya serta kecantikannya yang luar biasa, sepertinya sebagian besar pria muda dan tampan di alam Gu ini memiliki perasaan padanya. Mereka secara alami akan memperlakukan Xiaoyan sebagai saingan cinta yang menjadi ancaman terbesar. Xiaoyan jelas mengerti bahwa perdebatan semacam ini akan meningkat di masa depan. Selain itu, pertandingan ini akan berlanjut melampaui perdebatan. Hati Xiaoyan merasa sengsara karena nasib masa depannya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil ke kota kuno ini di depan banyak tatapan. Rasa dingin yang gelap melintas di mata Ling Kuan saat dia melihat punggung Xiaoyan menghilang. Dia dengan lembut bergumam, Xiaoyan, tidak apa-apa jika kamu bersembunyi di luar. Sekarang setelah Anda datang ke klan Gu dan diundang dalam penghinaan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena buta. Dengan sedikit kekuatan Anda ini, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak keras di antara generasi muda klan Gu saya. Xiaoyan secara alami tidak dapat mendengar suara gelap Ling Kuan. Kelompoknya melewati tembok kota dan memasuki kota, yang meresap dengan aura kuno. Kota suci Gu saat ini sangat hidup. Lalu lintas manusia sering memenuhi jalanan. Meskipun lalu lintas manusia tidak sebanyak kota lain, kebanyakan orang yang bisa berjalan di dalam kota ini memiliki kekuatan yang besar. Kita harus pergi ke area dalam kota yang diatur untuk orang-orang beristirahat. Saya sudah bertanya, pintu yang menuju ke Gu Rilem akan dibuka dalam 3 hari. Kita semua harus tetap di kota suci Gu ini selama 3 hari ini. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia menjelaskan situasi kelompok setelah dia memperoleh beberapa informasi. Xiaoyan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia dengan lembut berkomentar, kota suci Gu ini dipenuhi dengan segala macam orang, dan mereka semua adalah individu yang kuat. Kita harus berhati-hati selama beberapa hari ini. Xiaoyan memimpin. Dia mulai berjalan perlahan ke tengah kota setelah mengucapkan kata-kata itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Kelompok itu bolak-balik di kota selama lebih dari 10 menit sebelum tiba di tengah. Rumah bangsawan luas dengan bangunan menjulang tinggi berdiri di sini. Ada aliran orang yang terus-menerus masuk dan keluar dari pintu masuk manor. Banyak aura kuat yang menyebar menyebabkan kelompok Xiaoyan bertukar pandangan satu sama lain. Dengan mengandalkan undangan giok klan Gu, kelompok Xiaoyan berhasil memasuki manor.
Setelah itu, mereka mengikuti seorang pelayan wanita cantik ke rumah yang tenang. Karena mereka melakukan perjalanan tanpa henti selama periode waktu ini, kebanyakan dari mereka merasa sedikit lelah setelah memasuki rumah yang tenang. Mereka mengobrol sebentar sebelum menemukan kamar sendiri untuk beristirahat. Seorang wanita dengan pakaian hijau pucat duduk di dalam awan tebal yang berada di atas gunung. Kabut bergejolak, menyebabkan dia tampak seperti peri dengan sikapnya yang halus. Nona muda, Tuan Muda Xiaoyan telah mencapai kota suci Gu. Sosok tua melintas dan muncul di puncak gunung sementara mata wanita pendiam itu tertutup. Dia dengan hormat memberi tahu wanita muda itu setelah muncul. Kata-kata sesepuh baru saja terdengar ketika dia merasakan ruang di depannya beriak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa wanita itu sudah muncul di depannya. Wajah cantik itu, yang mengandung senyuman, menyebabkan pemandangan cantik di sekitar seketika menjadi jauh lebih redup. Siapa lagi wajah ini selain Sun Er? Old Ling, apakah dia baik-baik saja? Suara lembut wanita muda itu tampaknya memiliki kekuatan iblis khusus. Bahkan awan di tempat ini beriak karenanya. Tuan Muda Xiaoyan saat ini bukan lagi seseorang yang dapat kulihat oleh orang tuaku, berdasarkan informasi yang telah aku terima, Ling Kuan, yang kekuatannya berada di kelas Douzun bintang 1, bahkan tidak dapat bertahan dalam pertukaran tangan Xiaoyan. Tuan Muda Xiaoyan setidaknya adalah bintang 4 Douzun. Orang tua itu menghela nafas. Nada suaranya mengandung seruan yang tidak bisa dia sembunyikan. Ketika dia melindungi Xiaoyan saat itu, dia hanyalah Douze kecil. Namun, dalam waktu 10 tahun atau lebih, pemuda lembut dari belakang saat itu telah mencapai tahap di mana bahkan lelaki tua itu tidak bisa mengatakan kekuatannya. Penglihatan nona muda memang bagus. Sun Er tersenyum saat mendengar seruan Ling Ying. Dia telah melakukan retret yang mendalam selama tahun-tahun ini. Masalah dunia luar jarang masuk ke telinganya. Meskipun ini masalahnya, dia mengerti bahwa Xiaoyan saat ini pasti terkenal di Central Plains karena dia percaya pada kekuatannya sejak awal. Bahkan ketika dia sedang down dan out, dia masih percaya padanya. Namun, nona muda, masalah yang kamu umumkan di klan beberapa waktu lalu kemungkinan akan menyebabkan Tuan Muda Xiaoyan mendapat masalah. Ling Ying ragu sejenak sebelum berbicara. Aku percaya padanya. Sun Er tersenyum tapi tidak memberikan penjelasan tambahan. Masalah hati sangatlah misterius. Waktu tidak dapat membuat mereka menghilang. Sebaliknya, waktu telah membuat perasaan ini menjadi lembut dan harum. Meskipun status dan kekuatan keduanya telah mengalami perubahan besar, kehidupan mereka dari kota Wutan yang kecil tetap ada di hati mereka. Perasaan lembut itu akhirnya matang. Ling Ying hanya bisa tertawa getir saat mendengar dia diam. Beberapa waktu yang lalu, anak yang diberkati dalam klan Gu ini menggunakan nada tenang untuk mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan semua wajah sesepuh berkedut selama pertemuan tetua. Para sesepuh pada pertemuan penatua telah membahas masalah pernikahannya setelah dia meninggalkan retretnya. Kata-kata ini adalah alasan mengapa Xiaoyan menghadapi permusuhan dari para jenius muda dari klan Gu saat dia tiba di kota suci Gu. Terlepas dari apakah kalian semua menentang atau mendukung saya hanya menyukainya, dan tidak ada dari Anda yang dapat mengubah fakta itu. Hanya satu kalimat ini saja yang menyebabkan wajah sebagian besar sesepuh di klan Gu berubah menjadi hijau. Saat sinar matahari yang hangat bersinar melalui jendela keesokan paginya, Xiaoyan, yang telah berlatih, perlahan membuka matanya. Ruang di sekitar Xiaoyan membentuk fluktuasi misterius saat dia membuka matanya. Gelombang demi gelombang dari berbagai warna doki diam-diam mengalir ke alis Xiaoyan. Akhirnya, mereka menyatu dengan jiwanya. Dengan keterampilan jiwa tunggal hebat ini, pelatihan spiritual saya berkembang cukup cepat. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiaoyan saat dia merasakan perasaan penuh yang ditransmisikan dari titik di antara alisnya. Dia telah bekerja keras untuk berlatih Great Single Soul Skill saat dia punya waktu luang. Keuntungan yang didapatnya cukup besar. Aura spiritualnya, yang sangat sulit untuk ditingkatkan, secara otomatis meningkat saat dia mengedarkan Great Single Soul Skill. Metode aneh ini memang layak menjadi item dari zaman kuno. Xiaoyan tersenyum dan berdiri dari tempat tidurnya. Dia meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu kamarnya terbuka. Dia keluar dari kamar. Setelah menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya, seluruh kelompok meninggalkan rumah.
Rumah besar ini sudah dipenuhi oleh para ahli dari seluruh penjuru. Para ahli ini memiliki kekuatan yang besar atau memiliki faksi yang kuat yang mendukung mereka. Itu secara alami hidup ketika orang-orang ini berkumpul bersama. Kelompok Xiaoyan dengan iseng berkeliaran sebelum berhenti di toko anggur yang menempati sebagian besar manor. Ada platform batu besar di tengah toko anggur besar ini. Douqi meletus dari platform batu saat dua sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Pertarungan yang menarik menyebabkan banyak pengamat berulang kali berteriak, "Baik." Dua orang di peron itu sekitar 6 bintang Douzong. Mereka adalah ahli dengan reputasi tertentu di dunia luar. Namun, mereka tidak menarik Xiaoyan. Kelompoknya menemukan meja di toko anggur yang dekat dengan jendela sebelum duduk. Mata mereka menyapu tempat minum anggur dan menemukan cukup banyak orang dengan kekuatan besar. Apa kau sudah menanyakan tentang beberapa informasi yang berhubungan dengan Black Submerged Army? Setelah seorang pelayan wanita menyajikan teh, Xiaoyan melirik pertarungan di atas panggung sebelum bertanya dengan lembut. Dia akan melakukan kontak dengan klan Gu ini. Secara alami, dia perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Yang disebut tentara terendam hitam ini dikabarkan menjadi tempat para pejuang terkuat dari klan Gu berkumpul, dan memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Xiaoyan perlu mendapatkan berita tentang mereka. Iya, dokter peri kecil menyeringai dan mengangguk. Dia bertukar pandangan dengan Tian Huo Zunze sebelum dengan lembut menjawab, status tentara terendam hitam cukup tinggi di dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang keras diberlakukan. Tidak hanya mereka harus benar-benar setia pada klan Gu, mereka juga harus mencapai level tertentu pada usia tertentu. Dikabarkan bahwa Black Submerged Army diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes akan dikeluarkan. Oleh karena itu, kualitas Black Submerged Army cukup tinggi. Xiaoyan mengangguk perlahan saat mendengar ini. Dari penampilan para penjaga lapis baja hitam di gerbang kota, dia menyadari bahwa para prajurit dari tentara terendam hitam ini bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Mereka semua akan menjadi pejuang berbakat yang akan sangat sulit ditemukan di dunia luar. Tentara terendam hitam memiliki pembagian pangkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan besar. Ling Quan dan komandan kelima termasuk di antara orang-orang ini. Namun, Ling Quan itu peringkat ke-7. Tian Huo Zunze di sampingnya tersenyum saat dia mengungkapkan beberapa informasi. Ling Quan hanya peringkat ke-7, ya. Xiaoyan menyipitkan matanya. Ling Quan memiliki kekuatan bintang Douzun sedangkan komandan kelima memiliki kekuatan bintang 3 Douzun. Lalu, apakah komandan pertama dari Black Submerged Army memiliki kekuatan 6 bintang atau lebih tinggi? Sungguh layak menjadi klan Gu. Xiaoyan dengan lembut mengangguk. Mereka di antara generasi muda yang bisa mencapai kekuatan bintang 6 Douzun pasti jenius yang hebat. Meskipun anggota klan Gu memiliki garis keturunan Doudi, para komandan ini masih menunjukkan kekuatan besar klan tersebut. Saat ini kamu sangat tidak disukai di mata para jenius muda dari klan Gu ini. Beberapa dari mereka bahkan memandang Anda sebagai saingan cinta. Saya pikir Anda akan menemukan waktu Anda di klan Gu cukup membuat frustrasi. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Seharusnya tidak ada banyak anggota klan Gu yang mengetahui hubungan antara Sun Er dan aku, kan? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Beberapa waktu lalu tidak banyak. Namun, menurut informasi yang telah saya kumpulkan, masalah ini diketahui oleh semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan antara kalian berdua selama pertemuan tetua. Dokter peri kecil tertawa. Xiaoyan tercengang. Dia tertawa getir, gadis ini. Dia sangat berani. Namun, jika itu yang dia katakan, biarlah. Masalah ini akhirnya akan terungkap. Adapun para jenius dari klan Gu, mereka bisa melakukan apa yang mereka suka. Saya telah menyadari sejak awal bahwa saya tidak akan menemukan banyak kedamaian di dalam Gu Realm ini. Xiaoyan sudah akrab dengan keindahan dan daya pikat Sun Er yang luar biasa. Klan Gu ini juga memiliki banyak jenius. Karena berbakat, orang-orang muda ini pasti tidak menyukai wanita biasa. Karenanya, Sun Er, yang tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik tetapi juga bakat yang luar biasa, secara alami akan menjadi target pengejaran mereka. Di antara 8 komandan hebat, lebih dari setengah dari mereka memandangmu sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman terbesar. Jika kamu bertemu mereka,
mereka pasti akan menemukan alasan untuk berdebat denganmu. Dokter peri kecil tertawa. Tentu saja, menurutku yang menjadi ancaman terbesar bukanlah orang-orang ini. Sebaliknya, itu akan menjadi 4 jenderal besar. 4 jenderal yang hebat. Eselon atas sebenarnya dari Black Submerged Army dapat diringkas sebagai 8 komandan besar, 4 jenderal besar, dan 2 pemimpin. Black Submerged Army, Black Submerged Dukes. The Little Fiery Doctor menjelaskan. 4 jenderal hebat ini adalah jenius tertinggi bahkan di dalam klan Gu yang dipenuhi dengan banyak talenta. Semuanya adalah individu yang brilian. Berdasarkan potensi mereka, mereka akan menjadi anggota inti sebenarnya dari klan Gu di masa depan. Xiao Yan diam. Kehormatan melonjak ke dalam hatinya. Apa yang dia peroleh pada usia ini berada di puncak di Central Plains. Namun, sekarang setelah dia tiba di klan Gu ini, yang dipenuhi dengan bakat, dia akhirnya mengerti bahwa pencapaian seperti itu tidak cukup untuk dibanggakan. Karena pangkat para jenderal ini lebih tinggi dari para komandan, kemungkinan jenderal terlemah pun akan lebih kuat dari komandan pertama. Jika seseorang memikirkannya, kekuatan keempat jenderal besar ini akan mirip dengan Tianzun dari Hall of Souls ke-9. Apakah garis keturunan Dou benar-benar kuat? Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia benar-benar merasakan tekanan. Kecepatan pelatihannya sudah sulit dipahami di mata orang-orang dari generasi yang sama, tetapi masih tampak sedikit lemah jika dibandingkan dengan para jenius dari klan Gu. Selalu ada orang yang lebih baik. Frasa ini memang benar. Meskipun aku tidak menyadari sikap 4 jenderal yang sangat dihormati terhadapmu, Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu. Daya tarik yang dia berikan kepada para jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, Anda harus lebih memperhatikan. Dokter peri kecil mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Ekspresi kejam melintas melalui mereka. Lupakan tentang seberapa kuat yang disebut jenderal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara dia dan Sun Er. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan bintang 5 Douzun, dia tidak takut bahkan dengan elit bintang 7 atau 8 Douzun jika mereka benar-benar bertarung. Oleh karena itu, dia berharap keempat komandan agung ini tidak menganggapnya sebagai kesemek yang lembut. Mereka yang memiliki garis keturunan Dou memang memiliki jalur latihan yang mulus. Namun, kecepatan ini berhenti tepat sebelum kelas Doseng. Meskipun klan kuno seperti klan Gu memiliki banyak elit Douzuns, tidak banyak orang yang bisa masuk ke kelas Doseng. Jika seseorang ingin naik ke level itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, garis keturunan Dou menjadi beban. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini dalam hal pencapaian Anda saat ini. Ketika Anda mencapai kelas Doseng di masa depan, orang-orang ini mungkin hanya tetap di kelas Douzun. Tian Huo Zunze meregangkan pinggang malasnya dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Seorang elit Doseng adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Dou sangat kuat, tidak mungkin menciptakan ahli dalam jumlah besar. Jika tidak, itu akan bertentangan dengan hukum dunia. Sementara kelompok Xiao Yan minum dan mengobrol di antara mereka sendiri, 2 tatapan sedingin es dari tingkat atas toko anggur ini telah mengunci Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan itu. Seorang pria muda berjubah hijau yang tampan melirik punggung Xiao Yan. Tangannya yang luar biasa panjang dengan lembut mengetuk rel saat dia bertanya dengan suara lemah. Kakak ketiga, dia adalah Xiao Yan yang disebutkan nona muda itu. Dia memiliki reputasi besar di Central Plains. Arogansi dia tidak berkurang sedikit pun bahkan sekarang dia telah datang ke klan Gu kita. Sebuah tawa dingin menjawab. Dengan mengikuti suara dan melihat ke atas, orang itu adalah Ling Quan, yang telah ditendang oleh Xiao Yan kemarin. Ini bukan Central Plains. Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Senyumannya mengandung sedikit hawa dingin saat dia berkata, meskipun kita mungkin tidak menarik perhatian nona muda. Seseorang dengan level seperti itu seharusnya juga tidak memiliki kualifikasi itu. Lebih baik kamu tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Mereka adalah tamu. Seorang pria kekar mengerutkan kening saat dia berbicara. Dia adalah komandan kelima sejak kemarin. Tenang, semuanya akan terjadi sesuai aturan. Pria hijau itu tertawa dengan sikap gelap namun lembut. Dentang. Setelah suaranya dibunyikan, seorang pemenang diputuskan di antara 2 sosok yang bertarung di panggung batu di bawah. Keduanya mundur.
Segera, suara yang jelas dan nyaring menarik perhatian semua orang. Seorang pria kurus melompat dan berteriak keras. Orang-orang yang akan bertarung selanjutnya adalah Komandan ketiga dari Black Submerged Army, Yang Hao, dan juara Pil Gathering, Xiao Yan. Tak jauh dari sana, tangan Xiao Yan, yang baru saja mengangkat cangkir teh, tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, wajahnya perlahan berubah menjadi suram. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam jebakan seseorang.